mempedulikan nasihat ibunya. Dan hal itulah yang membuat kemarahan aku pada orang mengucap, engkau betul-betul susah untuk dinasehati Raden Kalung. Dirimu telah dikuasai oleh hawa nafsu. Engkau selalu menerobos hukum leluhur. Engkau selalu melanggar aturan leluhur. Celakalah engkau, wahai putraku. Perbuatanmu sungguh menyerupai seekor bawang. Tidak lama kemudian terdengar suara petir yang menggema. Dan, dan, disusul deru angin yang menghantam di istana. Wush, wush. Saat itu bumi seperti bergoyang dan banyak pohon yang roboh. Buk, buk, buk. Orang-orang di sana yang menyaksikan hal tersebut terkejut dengan perubahan cuaca yang begitu cepat hingga mereka merasa ketakutan. Tolong, ada apa ini? Tolong. Sementara itu terjadi sesuatu yang aneh kepada tubuh Raden Kalung. Tubuhnya tiba-tiba menyerupai seekor bagong atau babi hutan yang sangat besar. Tidak seperti bagong pada umumnya, dan sebuah garis keemasan melintasi lehernya. Raden Kalung pun menangis dan seperti mengeluarkan suara wah, wah, wah. Tidak, ada apa dengan tubuhku? Raden Kalung pun mundur beberapa langkah dan langsung berlari ke hutan belantara. Sementara itu, Ratu Pancawala yang menyaksikan hal tersebut terkejut dan menangis hingga banyak air mata yang mengalir. Putraku Raden Kalung. Air mata Ratu Pancawala menjadi sebuah sumber mata air yang dinamakan Cimata Ibu, yang artinya air mata ibu. Air mata tersebut mengalir dari hutan tandingan bersambung ke Citarum. Sekian dongeng Sasakala Cimata Induk yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum